Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak-nak? Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kalian tetap semangat, dan pagi ini kita akan lanjut pada pembelajaran yang kelima, subtema 2 pada tema yang kelima. Perhatikan ya. Benny telah mahir menulis puisi. Sekarang Benny akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Apa yang dilakukan oleh Udin? Ya, apa yang sedang dilakukan Udin? Udin sedang melakukan permainan estafet bola dengan cara memutar badan ke samping. Udin bermain estafet bola dengan temannya. Berikut ini contoh pertanyaannya, misalkan kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah Benny? Jawabannya, kegiatan yang dilakukan di sekolah Benny: lomba puisi, lomba menggambar, dan permainan estafet bola. Ya, coba perhatikan kemudian, apa saja selain permainan tersebut? Ada juga yang berolahraga. Jadi pertanyaannya, jawabannya boleh ditambah. Jawabannya lomba puisi, lomba menggambar, berolahraga, dan bermain estafet bola. Contoh olahraga yang ada di sekolahnya Benny apa ini? Berguling ke depan, berguling ke belakang, ya. Berguling ke depan dan berguling ke belakang. Anak-anak bisa mempraktekkan di kasur ya, sama papa ya, sama mama. Di kasur, jangan di lantai. Nah, sekarang tentu kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian di rumah saat bermain, misalkan bermain estafet bola, bermain kelereng, dan sebagainya. Nah, bermain bersama-sama di rumah tanpa membedakan anak laki-laki ataupun anak perempuan, berarti tanpa membedakan jenis kelamin, adalah salah satu pengamalan sila kedua, ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, coba perhatikan. Nih, kita lihat gambar-gambar yang ada pada halaman 101 nih. Anak-anak di sekolah membersihkan sekolah bersama-sama tanpa membedakan jenis kelamin. Berarti pengamalan sila kedua ini betul. Nah, yang kedua ini saling menyalahkan. Misalkan buku paket robek, buku paketnya satu untuk berdua, tarik-tarikan, akhirnya robek. Satu sama lain saling menyalahkan, maka ini tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua. Ini pun seperti itu. Benny pilih-pilih teman. Sementara Edo ditinggalkan begitu saja. Ini juga tidak sesuai dengan pengamalan sila kedua. Harusnya Benny tidak pilih-pilih teman, semuanya diajak bermain. Ini yang keempat. Udin beserta teman-temannya bersama-sama membersihkan kelas tanpa membedakan jenis kelamin. Nih Aisyah ya, Siti membantu teman-temannya
mengajari teman-teman yang belum bisa, mengajari pelajaran pada teman-temannya yang belum bisa. Maka yang kelima, nomor yang kelima itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kedua, ya. Nah, lihat halaman 102, kita amati yuk apa yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan, ya. Beni bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Jadi Beni memberikan kesempatan yang sama pada anak perempuan, juga merupakan pengamalan sila kedua. Pengalamannya Beni apa saja beserta teman-temannya yang sesuai dengan sila kedua. Nih, Beni menceritakan pengalamannya. Nah, contohnya, aku sangat senang memiliki temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan sama dengan laki-laki. Nah, tentunya anak-anak juga punya pengalaman yang berbeda, kan? Pengalaman di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Kalian tulis pengalaman kalian di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Contohnya nih, ini pengalamannya siapa ya? Pengalamannya siapa di sini? Pengalamannya si Bayu dah, si Bayu nih. Aku mempunyai banyak teman. Ini kata si Bayu contohnya. Setiap sore aku bermain dengan teman-temanku di rumah. Aku tidak membeda-bedakan dengan anak perempuan. Kami semua bermain bersama tanpa membedakan jenis kelamin. Kami menikmati permainan yang kami lakukan di rumah. Nah, contohnya seperti itu. Kalian buat cerita yang menceritakan tentang pengalaman di rumah yang mengamalkan Pancasila sila kedua. Bisa kan? Nah, jadi tugas kalian itu ya, menulis cerita pengalaman di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek saja ceritanya ya, sesuai dengan bahasa kalian. Nah, yuk kita belajar lagi, belajar puisi dari lagu Layang-Layang, ciptaan Mandong Lewis. Nah, aslinya ini sebuah lagu-lagu ya. Ku ambil bulu sebatang, tapi dijadikan bacaan puisi, jadi layang-layang. Contohnya seperti itu ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar. Ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Hatiku riang dan senang. Itu ya. Nah, itu contoh baca puisi. Kalian baca puisi ya. Jadi tugasnya adalah menulis cerita kalian seputar pengalamanmu di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua. Kemudian membacakan puisi dengan judul Layang-Layang. Di dalam puisi ini ada beberapa kata yang punya arti tersendiri, berarti indah. Ingat ya,
harus dibacakan dengan intonasi yang tepat, naik turunnya, kemudian perkataannya juga jelas ya, kemudian ekspresinya juga bagus ya. Itulah puisi. Nah, yuk kita cari kata-kata yang ada pada puisi ini, apa artinya. Oh, yang pertama buluh. Buluh itu bambu ya, bambu. Potong, kalau potong ya dipenggal atau dikerat. Yang semula 12 meter dipotong, potong 1 meter kalau mau dibuat layang-layang ya. Kemudian timbangnya tidak berat sebelah. Nah, ini ada raut ya dilicinkan atau dihaluskan ya, melicinkan atau menghaluskan. Nah, itu ada riang ya gembira, senang, bahagia ya, suka hatinya, suka hati ya. Jadi kalian coba tulis kata buluh, potong, timbang, raut, dan riang, kemudian tulis maknanya. Jadi tugasnya berapa ya? Tugasnya tidak banyak. 1, menceritakan pengalaman kalian dengan bahasa kalian yang pendek. Kemudian berlatih membaca puisi layang-layang dan mendiskusikan makna buluh, batang, timbang, raut, dan riang. Cuman tugas kalian yang tertulis adalah bercerita pengalaman kalian dan menulis arti dari buluh, potong, timbang, raut, dan riang pada halaman 105. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.